Part 1. Hamil di usia 14 tahun Medan Indonesia, tragedi 1998. Yusuf gelisah. Berkali-kali bayangan Kamelia yang dilihatnya tadi, kembali terbayang di memori. Tubuh gadis berseragam SMP itu mulai melebar, wajahnya pucat, dan perutnya membuncit, seperti wanita hamil. Jika dilihat sepintas, memang tak mencurigakan, karena Kamelia berpakaian longgar. Berbagai monolog mengisi ruang di kepala Yusuf. Kamelia hamil, dan itu anakku, darah dagingku? Iya, pasti itu anakku. Peristiwa itu. Yusuf bisa memastikan bahwa janin di kandungan Kamelia adalah anaknya. Ia seakan merasakan kembali bagaimana waktu itu air manisnya menyiram ke dalam rahim Kamelia yang memberikan respons sempurna. Dan tentu saja peristiwa itulah yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Yusuf memejamkan matanya. Ada rasa rumit yang menyesal di dadanya. Beberapa hukum dan undang-undang tentang sangat eratnya hubungan pertalian darah antara anak dan ayah biologisnya yang diketahui Yusuf, menyadarkan pria lulusan kedokteran itu untuk menjaga janin di kandungan Kamelia dari semua hal buruk yang mungkin mengancam. Begitu banyak problematika di kemudian hari yang pasti terpaksa ditanggung oleh anak yang terlahir tanpa seorang bapak. Yusuf tak tega membiarkan darah dagingnya kelak mengalami nasib miris. Aku harus menyelamatkannya, gumam Yusuf. Pemuda yang rencananya awalnya datang kembali ke kota ini hanya untuk menjemput buku-bukunya yang tertinggal, mengurungkan niatnya untuk kembali ke kampung. Yusuf merasa harus menemui keluarga Kamelia. Kecelakaan yang terjadi 6 bulan yang lalu, harus ia ungkapkan. Sebelum menemui orang tua Kamelia, Yusuf pergi ke warnet untuk menelepon ibunya yang ia kira akan selalu mendukung keputusannya. Di sebuah rumah gadang suku Piliang, di Kampung Galam Minangkabau, terlihat seorang wanita paruh baya, Bu Hayati ibunda Yusuf. Bundo Kanduang suku Piliang itu sedang mengangkat gagang telepon yang baru saja berdering. Assalamualaikum, ucapnya, lalu mendengarkan pesan dalam telepon itu dengan tenang. Bu Hayati tiba-tiba nampak terkejut. Kenapa, nak? Ekspresi di wajahnya menggambarkan keterkejutan luar biasa, ada kekalutan di rautnya yang terlihat mengerut. Mata sipitnya yang melebar, tak berubah. Yusuf, suara penuh penekanan Bu Hayati mengisyaratkan kerumitan dari hal yang ia dengar. Bu Hayati serius mendengarkan. Ia terlihat sangat kecewa. Ibu minta maaf, nak. Sekarang, semua ibu serahkan kepadamu. Walaupun ibu sangat terkejut, tentu kamu lebih terkejut dan sulit menanggung beban itu sendirian. Ibu ingatkan, selalulah minta petunjuk Allah, serahkan semua urusan padanya. Bu Hayati kembali mendengar cukup lama, hingga pembicaraan itu berakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hayati meletakkan kembali gagang telepon di tempatnya. Seorang anak gadis yang dari tadi memperhatikan Bu Hayati, menghampiri. Lalu bertanya, ada apa dengan Uda Yusuf, Bu? Suara kekhawatirannya menambah ekspresi kalut di wajah sang ibu. Latifah anak gadis itu memandu ibunya untuk duduk di kursi yang terletak di depan meja telepon itu. Anak gadis itu mengamati ekspresi Bu Hayati yang menunjukkan bahwa masalah besar tengah melanda, dan membuat anak itu khawatir. Yusuf telah duduk di kursi ruang tamu rumah keluarga Chen, orang tua Kamelia. Dengan mengumpulkan segenap keberanian, Yusuf memulai bicara. Pertama, saya minta maaf pada Om dan Tante, ucap Yusuf, seraya mengambil napas panjang. Udara serasa sulit dihirupnya. Kedua orang tua Kamelia yang dari tadi heran, mengangguk. Walaupun kedatangan pemuda lulusan kedokteran yang tak biasanya itu membuat mereka kepo, ingin tahu ada apa dengan kedatangan Yusuf dengan ekspresi setegang itu, mereka berusaha tenang. Maaf untuk apa, nak? Tanya Pak Chen papa Kamelia. Pria yang ubannya sudah sebagian tumbuh di kepala itu, terlihat hati-hati bicara. Dalam peluang itu, Yusuf menguraikan peristiwa yang membuatnya terjebak pada hari terjadinya demonstrasi. Yusuf memulai cerita dengan mengatakan keheranannya tentang bagaimana Marvel pria sekampung dengannya, sampai berada di gudang itu juga.
dan menyampaikan semua yang telah terjadi terhadap dirinya dan Camelia. 6 bulan yang lalu, di kota Medan, di Indonesia, Yusuf, seorang aktivis mengikuti perundingan bersama petinggi negeri, tergabung dalam kelompok mahasiswa peserta demonstrasi yang memperjuangkan beberapa inspirasi. Mendekati waktu maghrib, pemuda jangkung itu baru bisa pulang. Aktivis kampus dari jurusan kedokteran yang sebentar lagi akan wisuda itu, turun dari angkot gratis yang disediakan untuk semua mahasiswa yang telah berjuang. Yusuf masuk ke gang menuju rumah kosnya. Ia menempuh jalan tak layak, aspal yang sudah rusak. Langkah-langkah kaki Yusuf di jalan berlobang-lobang itu meninggalkan jejak di tanah becek. Tercium juga bau gat yang tak terurus. Yusuf sesekali mengibaskan nyamuk yang mengerumuni wajahnya. Jalan itu memang sering dilewati truk dan mobil dari berbagai jenis dan merek. Jalan itu juga sangat sepi. Pria berkulit putih itu menyusuri jalan di antara perumahan yang bercampur tak teratur dengan ruko dan beberapa gudang rempah dengan halaman-halaman luas sebagai penjemuran. Yusuf tiba di depan sebuah gudang yang pintu gerbangnya terbuat dari kayu-kayu yang tersusun asal. Yusuf tahu, gudang perdagangan itu dikelola oleh warga non-pribumi. Sesuatu membuat Yusuf berhenti, dan melihat ke arah gedung itu. Sayup-sayup terdengar suara seseorang minta tolong dari dalam gudang itu, membuat Yusuf menyaringkan pendengarannya. Seperti suara bocah wanita, Yusuf langsung teringat Camelia, putri pemilik gudang rempah itu. Pemuda itu langsung masuk dengan menggeser pintu gerbang. Tindakannya yang tergesa-gesa, membuat pintu gerbang rubuh, itu diabaikannya saja. Yusuf berlari ke arah gedung besar di ujung halaman yang cukup luas. Terdengar kegaduhan di dalam ruang yang pintunya tertutup. Sekuat tenaga Yusuf mencoba mendobrak pintu itu. Suara bocah wanita yang sangat dikenal Yusuf terdengar makin memilukan. Yusuf berhenti sejenak, berpikir untuk melapor pada pihak keamanan. Tapi, seketika ia teringat bahwa hampir semua polisi masih berada di lokasi demonstrasi tadi. Tentu saja kedatangannya ke sana kembali hanya akan memperpanjang masalah. Yusuf kembali mendobrak pintu itu dengan rusuknya. Tak disangka, ia malah terjatuh di lantai. Sepertinya, orang dari dalam gedung itu sengaja membuka pintu untuknya. Terlihat Camelia dan beberapa karyawan wanita sudah bak asteris L. Mereka diseret ke ruang lain. Perilaku preman-preman yang menyamar dengan pakaian menyerupai para demonstran, membuat Yusuf geram. Tubuh kekar mereka yang sangar terlihat jelas, amat beringas. Yusuf bisa memperkirakan usia para preman itu tak kurang dari 30 tahun. Jadi bisa dipastikan, kalau mereka bukanlah dari kelompok mahasiswa. Yusuf melawan para preman yang langsung mengeroyoknya. Tapi, perkelahian yang tidak berimbang, membuat Yusuf mudah saja ditaklukkan. Cukup, ikat saja, terdengar suara salah seorang dari mereka. Seketika pergerakan Yusuf terkunci, mulutnya juga ditutup. Mereka memandu Yusuf menuju sebuah ruangan. Di sana ada Camelia dan para karyawan wanita yang masing-masing telah dikunci pergerakannya. Mereka mendudukkan Yusuf di lantai, menghadap pada para wanita itu. Dengan tak bermoral, mereka melakukan hal keji terhadap para wanita itu di depan mata Yusuf. Beberapa kali Yusuf membuang pandangan ke arah lain, dan kembali dipaksa untuk melihat adegan demi adegan mengerikan dan menjijikkan. Semuanya terjadi di depan mata, dan Yusuf tak bisa apa-apa. Yusuf tak sanggup lagi melihat. Hampir 2 jam mereka melecehkan para gadis yang tak berdosa. Sekarang mereka menel-enjengi Yusuf, memaksa Yusuf melakukan perbuatan yang sama, seperti yang telah mereka lakukan di depan mata Yusuf sejak tadi itu. Sulit dihindari oleh pria tampan itu, hingga ia telah berada di atas tubuh Camelia yang dari tadi juga dipaksa menonton perilaku keji para preman itu. Bersambung.